Bab 3276-3280. Bajingan ini dikelilingi oleh pedang Qi. Dia tidak bisa mendekat sama sekali kecuali dia mencapai batas kaisar dan memadatkan tubuh batas dengan kekuatan batas untuk melawan pedang Qi. Bukankah itu omong kosong? Zhan Mingsheng berteriak, ini lantai pertama menara pencerahan. Bisakah kaisar masuk? Jika kaisar bisa masuk ke sini, kita masih akan menggunakannya untuk membunuh mereka bertiga. Kaisar akan membunuh mereka secara langsung. Ranah Jiwang dibagi menjadi tahap awal, tahap tengah dan tahap selanjutnya. Hal yang sama berlaku untuk alam Jihuang. Namun, ada dua alam, yaitu celah antara langit dan bumi. Kaisar dunia memadatkan tubuh dunia. Yang disebut tubuh dunia bukanlah fisik, tetapi integrasi sempurna dari kekuatan dunia ketika Raja Dunia berada di alam, sehingga kekuatan dunia secara otomatis berada di permukaan tubuh, tapi tertutup, yang setara dengan memakai lapisan pakaian dari kekuatan dunia. Pertahanan dan serangan akan ditingkatkan lebih dari 10 kali lipat. Ini juga merupakan perbedaan besar antara raja dan kaisar. Sekarang, ada 40 atau 50 ribu murid di rumah sakit kemanusiaan. Ranah Jiwang mendekati 40 ribu. Ranah Jihuang hanya 10 ribu. Kesenjangan seperti itu cukup untuk melihat bahwa sulit untuk mencapai ranah raja dan ranah kaisar. Pada saat ini, seluruh tubuh Mu Yun naik turun, dan perang Qi dilepaskan. Sebuah pedang di tangan. Saya memiliki. Boom! Pedang meraung terus-menerus, dan teriakan di sekitar terdengar satu demi satu. Setiap orang adalah mendiang Raja Dunia. Tetapi saat ini, Zhan Mingsheng menemukan bahwa celahnya terlalu besar. Hahaha. Pada saat ini, tawa keras tiba-tiba terdengar. Lao Su sekarang berada di tahap selanjutnya dari Raja Dunia. Mu Yun, lihat kamu menertawakanku. Saat ini, Xie Qing diselimuti cahaya biru, seperti armor hijau, menutupi permukaan tubuhnya. Armor berskala naga. Seorang murid Raja Dunia di periode selanjutnya melemparkan pukulan langsung ketika Xie Qing bangga. Ledakan. Suara ledakan terdengar, dan sosok Xie Qing berdiri diam. Mati. Di tubuh Xie Qing, tenda hijau dilepaskan dalam sekejap. Bang! Teriakan itu terdengar, dan murid itu melangkah mundur. Xie Qing melangkah keluar dan melihat puluhan orang ke segala arah. Hanya beberapa lusin raja di tahap akhir dunia yang ingin memotong saudara kita. Mencari kematian. Di antara seringai, mata Xie Qing, dengan sedikit ketidakpedulian. Boom! Ledakan keras terdengar saat ini. Xie Qing menyatukan tinjunya, meledakkan kekosongan, dan meraih dua cakar naga secara langsung. Sekitar, langit dan bumi meraung. Saat ini, Chu Xiu dan Yan Yu terlihat jelek. Kesenjangannya sangat besar. Sialan, sekelompok bajingan, apakah kamu ingin menonton kegembiraan di sekitar? Chu Xiu meraung saat ini, kita tidak cukup untuk 80 orang. Apakah kamu masih ingin menuai keuntungan dari memancing? Manfaatkan sekarang. Begitu kata-kata itu keluar, ada suara-suara pecah di sekitar. Chu Xiu, tapi kalian berempat ingin menjadi yang teratas. Apakah kamu peduli dengan apa yang kami lakukan? Sesosok keluar saat ini dan tersenyum dingin. Bersenandung. Mata Chu Xiu dingin. Wang Cui, Wang Yue, kita mungkin menang bersama, jika tidak. Boom! Namun, Chu Xiu belum menyelesaikan sepatah kata pun, dan raungan terdengar saat ini. Sosok Mu Yun telah terbunuh saat ini. Chu Xiu, berapa banyak orang lagi, hasilnya sama. Mu Yun, memegang pedang King Feng, berkata dengan acuh tak acuh, hari ini, jika kamu ingin membunuh kami bertiga, kamu harus membayar harga. Aku benar-benar tidak bisa melihat orang yang begitu maniak. Wang Cui mencibir. 3 orang mencoba menantang 100 orang. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu Tian Yuan dan setan kontemporer lainnya? Mu Yun tersenyum, aku tidak tahu seberapa kuat langit itu, tapi kamu tidak bisa membuatku takut. Saat Mu Yun memiliki pedang panjang di tangannya. Kilatan cahaya. Pedang tiang ganda. Rumus pedang bipolar, tipe ketiga. Itu juga yang paling sombong. Nyatanya, tidak mungkin mengendalikan bentuk ketiga begitu cepat dengan latihan langkah demi langkah Mu Yun. Tapi kali ini, pembunuhan sengit membuat Mu Yun tahu lebih banyak tentang ilmu pedang ini. Formula ketiga juga bisa digunakan. Dalam sekejap, 2 pedang Qi dilepaskan dari pedang panjang Mu Yun. Dalam sekejap mata, kedua pedang itu digabungkan menjadi satu dan bertarung. Pada saat itu, mata Mu Yun terasa dingin. Pergi.
Pedangki seperti naga. Pada saat ini, ia meraung dan membunuh 6 orang, termasuk Chu Xiu dan Wang Cui. Seberapa menakjubkan orang-orang. Apa masalahnya? Pedang tiang ganda berubah menjadi pedang naga ki dan membunuh semua orang dalam sekejap. Antara langit dan bumi, saat cahaya bersinar, atmosfer hegemoni dilepaskan. Saat ini, sepertinya pedang itu bukanlah pedang, melainkan makhluk hidup. Untuk sesaat, di langit dan bumi, jalur pedang bipolar akan meninggalkan bayangan sisa pedang ki. 6 sosok dikelilingi oleh sisa bayangan pedang ki. Hati-hati, Chu Xiu berbisik saat ini. Tapi sudah larut. Mu Yun melangkah keluar. Sua-sua. Dalam sekejap, pedang ki di seluruh langit disusun menjadi jaring pedang dan menebasnya pada 6 orang. Puff, 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 engah, engah. Keenam sosok itu, saat ini, menampilkan keterampilan unik mereka untuk menahan momentum yang mendominasi pedang itu. Tapi saat ini, mata Mu Yun menyeringai. Formula pedang bipolar. Formula dunia satu produk. Di ramuan emas kendo yang ditinggalkannya sendiri, Mie Tianyan mengukir jalan kendo yang telah dia lalui sepanjang hidupnya dan memberi Mu Yun panduan untuk jalan ke depan. Dan meninggalkan 12 ilmu pedang. Dari 1 sampai 9. Bahkan formula pedang bipolar ini hanyalah formula produk. Namun, ini adalah 9 tubuh pedang yang ditempa, dan master teratas memilihnya dalam formula 1 dunia produk. Tidak peduli dari aspek mana, itu tidak sesederhana itu. Ah! Jeritan terus berdering saat ini. Garis darah melonjak pada saat ini. Dalam sekejap, wajah Mu Yun menjadi sangat tenang. Keenam sosok itu diikat oleh pedang ki, dan darah mengalir ke seluruh tubuh mereka. Ada lagi yang ingin dikatakan. Mu Yun, jika kamu menyinggung pemain catur dan asosiasi 3 orang, kamu pasti akan mati. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu tidak akan pernah menembus batas kaisar dan menyusut di rumah sakit kemanusiaan. Bang! Setelah Wang Cui mengucapkan sepatah kata pun, Mu Yun langsung meledakkan kepalanya. Terima kasih kembali. Pada titik ini, jika aku jadi kamu, aku harus memohon belas kasihan daripada membuat ancaman. Bukankah aku punya otak? Kata Mu Yun dengan tenang. Melihat pemandangan ini, Chu Xiu buru-buru berkata, Mu Yun, kami tidak memiliki kebencian yang mendalam denganmu. Kali ini kami membunuhmu untuk koin giok. Aku bersedia memberimu semua koin giok yang kumiliki. Mendengar ini, Mu Yun berkata dengan dingin, apakah itu cukup? Di satu sisi, Zhan Mingsheng segera berkata, saya punya beberapa ramuan kelas 1 di sini. Anda mungkin tidak menyukainya, tapi saya bersedia menyerahkan semuanya. Mendengar ini, Mu Yun menatap beberapa orang. Berhenti bicara omong kosong. Semuanya, cincin luar angkasa, berikan semuanya padaku. Begitu kata-kata itu keluar, wajah kelima orang itu berubah. Tidak lupakan saja. Tidak, 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 ya. Yan Yuyu segera berkata, ya, dengan lambaian telapak tangan. Setelah memeriksa, Mu Yun mengosongkan semuanya dan melemparkan cincin ruang kosong ke Yan Yuyu. Dan koin giok, serahkan. Begitu komentar ini keluar, mereka semua mengubah wajah mereka. Ini bukan apa-apa. Tidak, itu adalah istri yang hilang dan prajurit yang hilang. Saat ini, Mu Yun terlalu malas untuk mengurus ini. Dengan jentikan jarinya, Space Ring jatuh ke tangan Mu Yun. Mu Yun tidak peduli untuk melihat apa yang ada di dalamnya, jadi dia mengambil semuanya. Pada saat yang sama, ke segala arah, banyak murid periode akhir Jiwang mulai melarikan diri. Mu Yun juga tahu bahwa dia tidak bisa mengejar ketinggalan. Saya tidak bisa menghentikan nomor 100, tapi saya bisa menghentikan setengahnya. Mu Yunlang berteriak, jika kamu tidak ingin mati, serahkan koin giok, serahkan cincin luar angkasa dan lepaskan kamu. Kalau tidak, aku akan yakin. Siapa yang akan sial dan dibunuh olehku? Begitu ucapan ini keluar, puluhan orang di sekitar menjadi pucat. Siapa yang berani lari saat ini dikatakan. Lagi pula, satu persatu, cincin luar angkasa terbang ke Mu Yun. Jumlah koin giok juga terus ditransfer ke token murid Mu Yun. Pada saat ini, Meng Zui dan Xie Qing berdiri di sisi kiri dan kanan dan menatap orang-orang dengan iri. Siapa yang berani lari? Bunuh siapa saja. 3 orang,
Merampok hampir 100 orang. Keluar. Melihat 5 orang di Cusiu, Mu Yun berkata lagi, ini adalah pertama kalinya. Aku akan menyelamatkan hidupmu, tetapi jika ada waktu lain, aku berjanji kamu akan mati. Koin giok adalah hal yang baik, tetapi kamu juga harus melihat apakah kamu memiliki kehidupan untuk mendapatkannya. Di antara kata-kata itu, sulit bagi kelima orang itu untuk melihat yang ekstrim. Itu buruk. 100 orang dikepung. Kemasyhuran Mu Yun, Xie Qing, dan Meng Zui akan mencapai puncaknya saat masalah ini menyebar. Namun, mereka adalah kelompok yang akan diejek. Bayangan demi bayangan tersisa. Xie Qing mabuk sekarang. Gembala tua, bukankah itu bagus? Raja dunia terlambat. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum dan berkata, aku merasa akan mencapai kerajaan kaisar. Tubuh menggerakkan kekuatan sumber langit dan bumi, menyatu dengan kekuatan jiwa, dan berubah menjadi kekuatan batas. Sekarang, kekuatan batas di tubuhku telah mencapai tingkat kesempurnaan. Setelah gaya batas dapat dikendalikan untuk menutupi permukaan tubuh secara merata, yaitu memadatkan pakaian pelindung tubuh batas. Saat itu, ranah Jihuang, lindungi tubuh dengan jili. Selain itu, pakaian pelindung kekuatan batas kohesif juga disebut pakaian batas oleh beberapa seniman bela diri. Bersama dengan pakaian batas, itu membuktikan bahwa ia telah melangkah ke ranah kaisar batas. Pada masa awal kaisar dunia, itu adalah pakaian untuk dunia. Pada periode pertengahan kaisar Jihuang, ada 3 cara Ji. Selama periode ratu, ada 9 jalan di Ji. Ji lebih dari sekedar melindungi tubuh Jihuang. Ini juga merupakan peningkatan kekuatan. Peningkatan ini merupakan superposisi berganda. Ratu periode dunia dapat ditumpuk 9 kali, yang juga merupakan keuntungan terbesar dari kerajaan kaisar dunia. Xie Qing tidak keberatan dengan kata-kata mencolok Mu Yun. Sejujurnya, aku pasti lebih cepat darimu ketika aku mencapai alam akhir Raja Dunia dan menerobos Raja Dunia. Mendengar ini, Mu Yun tertegun. Tapi Meng Zui ada di sini. Tidak mudah untuk bertanya. Dia dan Xie Qing memiliki banyak rahasia. Rahasia ini tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Meng Zui dekat dengan mereka. Tapi belum. Kamu sedang apa sekarang? Meng Zui cukup bersemangat saat ini. Dia sangat bersemangat. Mengikuti Mu Yun dan Xie Qing disebut latihan. Sisihkan hidup dan mati. Berjuang dan bertarung saja. Perasaan. Ini membuat Meng Zui tergila-gila. Menemukan seseorang. Xie Qing tertawa dan berkata, begitu banyak orang ingin membunuh kita, kita tidak bisa membunuh lagi. Setidaknya ambil koin giok. Mereka yang ingin membunuh kita di medan perang percobaan pertama ketakutan. Bagus. Pada saat ini, ketiganya mengangguk. Menara pencerahan. Uji lapisan pertama medan perang. Berita yang mengguncang bumi secara bertahap menyebar. 100 orang mengepung Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui. Akibatnya, mereka gagal. Itu digeledah. Ini adalah berita yang lebih sensasional setelah Mei terbunuh di awal dinasti Yuan. 3 orang, merampok 100 orang. Bagaimana ini mungkin? Di tahap selanjutnya dari Raja Dunia, apakah itu cukup kuat? Namun, saat berita itu menyebar, berita yang lebih mengejutkan menyebar. Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui membentuk sebuah tim dan mulai mencari pemain catur secara sembarangan dan mereka yang akan bergabung dengan ketiganya untuk merebut koin batu giok mereka. Namun para murid kerajaan raja yang mereka temui akan dikejar. Itu adalah murid dari pemain catur 3 orang. Jika Anda merampoknya secara langsung, Anda akan dibunuh jika Anda berani melawan. Jika itu bukan pertemuan 3 orang dan murid pemain catur, Anda juga harus memahaminya dan menjelaskan nama pertemuan 3 orang dan murid pemain catur yang Anda kenal. Jika Anda tidak bisa menjelaskan, rampok 10.000 koin giok. 10.000 koin giok akan diberikan kepada mereka yang mengaku. Sebulan yang lalu, saat memasuki medan perang percobaan, para murid menggosok tangan mereka satu persatu, berpikir untuk membunuh Mu Yun dan mendapatkan koin giok. Ketiganya akan bersama para murid pemain catur, khususnya. Tapi sekarang, sebaliknya, Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui mengejar dan membunuh pemain catur dan murid ketiganya. Secara konstan, ketiganya akan ditangkap satu persatu oleh Mu Yun dan murid pemain catur itu. Seluruh medan perang percobaan berada dalam kekacauan. Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui adalah murid raja kerajaan dan menjadi 3 raja iblis. Saat mereka bertemu dengan murid dari ketiga raja iblis, mereka semua kabur.
Medan perang percobaan di lantai pertama seperti taman belakang untuk 3 orang. Ratusan raja dunia bergandengan tangan dan terbunuh. Ketiga orang ini sama sekali tidak bisa menangani akumulasi kuantitas. Sudah waktunya untuk Kaisar. Hari ini, di antara pegunungan, Muyun 3 orang memasuki sebuah lembah. Xie Qing memukulnya dengan satu pukulan, dan tanah di lembah runtuh dan batunya retak. 4 atau 5 sosok tampak gemetar saat ini. Serahkan cincin luar angkasa, koin giok, jangan bunuh. Xie Qing berkata dengan terampil. Kamu, merampok kami. Di antara 4 atau 5 orang, salah satu murid Raja Dunia menjadi pucat dan berkata, ini yang ketiga kalinya. Merampokmu? Kamu masih tidak lari. Xie Qing bersenandung, kenapa? Aku tidak berani lari sebelumnya. Sekarang aku siap lari, tapi kamu tahu. Mendengar ini, Mu Yun berkata, tidak berani lari. Kenapa? Perintah pertemuan 3 orang tidak turun, dan kami tidak berani mengungsi. Tapi kali ini, perintahnya turun. Mendengar ini, Mu Yun mengerutkan kening. Maukah kamu membunuh kami bertiga? Meng Zui bergumam, kenapa kamu tidak membunuhku? Betapa baiknya melanjutkan. Kata-kata Meng Zui jatuh, dan beberapa murid tampak aneh. Melanjutkan, murid-murid yang segera memasuki medan perang pelatihan percobaan dirampok satu persatu. Ayo, kamu harus menangis. Apakah Guyi, Su Huan dan Wen Hongxuan memberi perintah? Petik 2. Mu Yun berkata perlahan, sepertinya kita telah mundur dalam menghadapi kesulitan. Sambil melambaikan tangannya, Mu Yun memandang 4 atau 5 orang dan berkata sambil tersenyum, kembali dan beritahu mereka. Jangan khawatir. Aku khawatir ketiga Raja Iblis kita akan menerobos dan mencapai ranah Jihuang dalam waktu singkat. Sampai jumpa di lantai 2 saat itu. Begitu ucapan ini keluar, kelima orang itu tampak aneh. Apakah ini? Sore. Kata-kata itu jatuh, dan Mu Yun berbalik dan pergi. 5 orang dibiarkan dengan ekspresi takjub. Gembala tua, sepertinya mereka sangat ketakutan. Xie Qing hanya bisa berkata, orang ini telah melarikan diri. Bukankah kita tidak punya uang? Tidak ada salahnya. Mu Yun berkata sambil tersenyum, baru-baru ini, saya telah menyimpan lebih dari 3 juta koin giok, yang cukup bagi kita bertiga untuk tetap berada di tebing jalan selama lebih dari 3 bulan. Dalam 3 bulan, aku siap untuk mencapai kerajaan Kaisar. Jika kamu berhasil, istirahatlah. Bukankah masih ada pintu susunan di rumah sakit kemanusiaan? Aku akan berlatih cara susunan. Kalau begitu kita kembali saja. Mendengar ini, Xie Qing dan Meng Zui mengangguk. Mu Yun benar. Baru-baru ini, mereka sering bertengkar. Sekarang ini, meninggalkan medan perang percobaan, di rumah sakit kemanusiaan, apakah ketiganya mau atau pemain catur, mereka hanya bisa diancam jika ingin berurusan dengan mereka. Jika mereka berani membunuh mereka di rumah sakit kemanusiaan, peraturan rumah sakit Yuding bukanlah dekorasi. Bahkan para murid Akademi Tiandao dan Akademi Terowongan akan sangat terpukul jika mereka membantai sesama murid mereka. Lagi pula, Akademi Yuding telah memberikan tempat medan perang percobaan bagi para murid untuk menyelesaikan keluhan mereka. Di rumah sakit, jujur saja. Dengan cara ini, ketiganya terus bertahan di medan perang percobaan selama sebulan. Hingga akhirnya, Mu Yun akhirnya yakin bisa menembus ranah Jihuang dan meninggalkan lantai pertama bersama. Melihat medan perang uji langit dan bumi yang agak gelap, Mu Yun berbisik di sudut mulutnya. Lain kali, ini lantai 2, alam Jihuang. Ketiga sosok itu menghilang di medan perang percobaan dan muncul di menara pencerahan. Tinggalkan menara Wudao dan muncul di luar menara Wudao. Di sekeliling, seorang murid melihat ketiganya dan segera menghindari mereka. Apakah itu 3 Raja Iblis? Tampaknya dia memiliki tujuan yang baik. Apakah ini sangat kejam? Omong kosong, apakah menurutmu berita itu salah? 3 wasiat dan murid pemain catur sudah mulai mundur. Ketiga orang ini, di masa akhir Raja Dunia, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Diperkirakan Kaisar Dunia akan berurusan dengan mereka lain kali. Siapa yang benar? Jika saya adalah mereka, saya akan mencoba menerobos dan mencapai alam Kaisar. Saya akan berlatih di kediaman saya sendiri sampai saya yakin akan perlindungan diri, dan kemudian saya akan pergi ke menara pencerahan. Di sekeliling, ada suara-suara diskusi. Banyak murid dari alam Jiwang memandang ketiganya dengan kagum. Berani bersaing dengan pecatur dan 3 orang, dan mereka belum mati. Ketiga orang ini, tidak peduli dari aspek mana,
adalah milik Raja Dunia yang kuat. Saat ini, di luar lembah Wu Daotasan, di sebuah paviliun, Qihan mengenakan pakaian hijau dan matanya tenang. Di sampingnya, Ansheng dan Gongxuan juga berdiri dengan tangan tertunduk. Di depan ketiganya, beberapa pecatur, murid Raja Dunia, tampak malu. Itu bukan salahmu, Qihan berkata dengan lemah, aku meremehkan mereka. Tak terkalahkan di level yang sama. Qihan berbisik dan berkata perlahan, sepertinya kita harus menunggu dia mencapai alam Jihuang. Perhatikan baik-baik, di hari-hari awal kedatangan Kaisar, Ansheng dan Gongxuan akan diserahkan kepadamu. Kali ini, aku tidak ingin ada kecelakaan. Mendengar ini, Ansheng dan Gongxuan mengangguk. Pada saat yang sama, sisi lain, Gu Yi, Su Huan, dan Wen Hongxuan berada di sebuah paviliun yang menghadap keluar lembah Wu Daotasan. Lihatlah kebajikan mereka, Gu Yi berkata dengan dingin, sama seperti tentara yang memenangkan perang dan kembali dengan kemenangan, mereka berani dan energi. Su Huan tertawa keras dan berkata, mereka benar-benar memenangkan perang. Petik 2. Kali ini, kita bertiga akan kehilangan muka. Mata Wen Hongxuan dingin saat ini. Apakah semuanya sudah siap? Ya, Su Huan tersenyum, ketiga orang ini akan mati tanpa penyesalan jika mereka bisa memaksa kita melakukan pekerjaan ini. Selain itu, Gu Yi tertegun. Persiapan apa? Apa yang kamu lakukan? Malam ini, kau tahu. Wen Hongxuan menjabat tangannya dan berkata sambil mencibir, itu akan mempermalukan kita bertiga. Bagaimana bisa begitu mudah membiarkan mereka pergi? Pada saat yang sama, Xie Qing berkata sambil tersenyum, kali ini, ketiganya akan bersama pemain catur. Haruskah mereka takut? Tidak semudah itu membunuh kita. Mu Yun berkata perlahan, kita tidak bisa gegabah. Anjing melompati tembok. Jika mereka mengabaikan peraturan, akan sangat sulit bagi kita. Iya, Xie Qing berkata sambil tersenyum, kembalilah malam ini, istirahatlah yang baik, pergi ke aula khotbah besok, dan kemudian kita akan duduk di tebing jalan untuk memahami dan berusaha untuk menerobos kerajaan Kaisar secepat mungkin. Petik 2. Begitu kita mencapai Kaisar, itu. Kalian bertiga benar-benar memiliki dua kuas. Tawa ringan terdengar saat ini. Beberapa sosok datang dengan anggun. Wanita pertama, muda dan cantik, dengan kaki ramping dan seputih giok, datang dengan langkah-langkah saat ini. Li Xiao-xiao, orang-orang Kingman, kata Mu Yun dengan tenang. Saat ini, Xie Qing berkata sambil tersenyum, adik, kita menang dan tidak mati di dalamnya. Bukankah itu kuat? Li Xiao-xiao tersenyum, benar-benar tidak biasa. Namun, saya tidak tahu apakah itu bisa terus menjadi kuat selanjutnya. Ada ratusan orang di ranah Kaisar, apakah mereka bisa bermain catur atau 3 orang? Begitu kalian bertiga menerobos Kaisar, aku khawatir kamu. Mendengar ini, Xie Qing mendekati Li Xiao-xiao dan berkata sambil tersenyum, aku tahu, jadi aku berencana untuk menahannya di lotengku selama ribuan tahun, mencapai Ratu Dunia, dan kemudian memasuki medan perang percobaan untuk melihat bagaimana mereka membunuhku. Li Xiao-xiao tercengang saat mendengar ini. Jelas, dia tidak menyangka Xie Qing bisa mengatakan kata-kata tak tahu malu seperti itu terus terang. Apakah ini? Tidak ada wajah sama sekali. Aku bisa melindungimu. Li Xiao-xiao berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau bergabung dengan Kingman kita? Li Xiao-xiao mengatakan tujuannya. Kingman adalah pemimpin yang didirikan oleh saudariku Li Jingjing. Itu juga salah satu aliansi murid utama di rumah sakit kemanusiaan. Jika kamu memasuki gerbang hijau, kakakku akan melindungimu. Li Xiao-xiao memandang ketiganya sambil tersenyum. Sejak itu terjadi, Kingman memperhatikan ketiga orang itu. Dalam waktu kurang dari setahun, ketiga pria itu tiba di tahap akhir raja dari tahap awal Raja Dunia. Mereka membuat keributan besar di medan perang percobaan dan tak terkalahkan di level yang sama. Ketiga orang ini tidak akan lambat untuk mencapai Kaisar. Pada saat itu, Kingman akan memiliki kekuatan lebih. Li Xiao-xiao, apakah kamu datang untuk menarik orang secepat ini? Tawa ringan terdengar. Seorang wanita dengan sosok bangga dan penampilan menawan dalam balutan gaun pink muda keluar saat ini. Wanita itu terlihat berusia 28 tahun, cantik dan bergerak. Temperamennya benar-benar berbeda dari kecantikan Li Xiao-xiao dan lebih dewasa. Li Qingsui. Melihat pengunjung itu, Li Xiao-xiao tersenyum dan berkata, mengapa, kamu ingin menang di hari hujan? Iya, Li Qingsui tersenyum pada Xie Qing dan berkata,
bagaimana dengan Xie Qing? Kakak perempuan bela diri, aku sangat menyukaimu ketika aku melihatmu. Jika kamu suka, kakak perempuan bela diri dapat berlatih denganmu. Begitu ucapan ini keluar, Xie Qing langsung merasa senang. Sebuah latihan. Bagaimana cara berlatih? Semua orang tahu. Tarik yang mencolok seperti itu. Li Xiaoxiao berkata lagi, Li Qingsui, setidaknya tunggu sampai orang Kingman pergi. Mendengar ini, kedua wanita itu saling memandang dengan percikan api. Xie Qing menikam Meng Zui dan berkata dengan bangga, lihat, ini pesonaku. Kedua wanita ini cemburu padaku. Meng Zui terlihat aneh. Sayang sekali. Itu benar. Xie Qing, Mu Yun, Meng Zui, sejujurnya, kakak perempuan bela diri Xie Yuyin, yang bertanggung jawab di hari hujan, adalah master susunan batas level 2 teratas. Jika kamu memasuki hari hujanku, kakak perempuan bela diri Xie dapat menyerahkan susunanmu secara langsung. Ketika Li Xiaoxiao mendengar Li Qingsui saat ini, dia tersenyum dan berkata, kebetulan sekali, saudara perempuan saya adalah seorang guru Jidan. Setidaknya mereka akan berlatih di masa depan, dan Jidan akan baik-baik saja. Mata Xie Qing bersinar saat ini. Yah, kurasa begitu. Xie Qing berkata, ketika Mu Yun memasuki hari hujan, Meng dan aku mabuk dan memasuki gerbang hijaumu. Betapa menyenangkannya menyelamatkanmu dari pertempuran. Meng Zui bergumam, aku akan bekerja dengan Mu Yun. Apa yang kamu lakukan? Diam. Petik 2. Li Xiaoxiao dan Li Qingsui juga terpana saat ini. Mu Yun tersenyum sekarang. Terima kasih atas kebaikanmu. Hanya saja kami bertiga terbiasa dengan kemalasan. Kami tidak takut membuat masalah di mana-mana. Jika kami bergabung dengan aliansimu, kami khawatir akan menimbulkan banyak masalah untukmu. Niat baik. Xie Qing juga berkata sambil tersenyum saat ini, dua adik perempuan, sebenarnya, kami sendiri telah menjalin aliansi. Mungkin kami akan memusuhi Anda saat itu. Saat itu, saya tidak akan berhati lembut. Petik 2. Meng Zui tampak tak berdaya. Mengapa Anda mengatakan ini? Apakah Anda tidak menyinggung orang? Benar-benar tidak memikirkannya. Li Qingsui berkata lagi. Tidak, terima kasih. Mu Yun melengkungkan tangannya dan pergi. Mu Yun. Kata-kata itu jatuh, dan Li Xiaoxiao berbalik dan pergi. Mu Yun dan mereka bertiga memiliki mata yang aneh. Li Qingsui tersenyum dan mendekati Xie Qing. Jari giok itu dengan lembut mengusap pipi Xie Qing dan berkata sambil tersenyum, hati-hati juga. Kamu bisa menemukanku saat kamu punya waktu. Aku akan menunggumu. Mendengar ini, Xie Qing berkata sambil tersenyum, ini kesepakatan. Segera, Li Qingsui juga membawa orang pergi. 3 orang berbalik. Meng Zui menatap Xie Qing. Nima, itu tidak masuk akal. Meskipun Xie Qing terlihat tampan, itu membuat orang merasa bajingan. Apakah ini sangat menarik? Apakah kamu tidak mengerti? Xie Qing berkata sambil tersenyum, sudah kubilang, wanita ini menyukai dua jenis pria. Salah satunya Mu Yun. Dia terlihat sedikit tampan dan lembut. Dia tidak tajam, tapi dia bisa membuat percikan besar di saat kritis. Satu adalah aku. Meskipun aku ceroboh, aku berhati-hati seperti rambut. Apalagi aku bajingan, yang membuat perempuan lebih peduli. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, kamu benar-benar bisa menaruh emas di wajahmu. Xie Qing tertawa. Apakah kamu benar-benar pergi? Mengapa tidak? Xie Qing memandang Mu Yun dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Yun, kamu telah berubah. Pada masa itu, kita berdua juga dikenal sebagai dua bunga hijau, hijau di seluruh dunia. Lihat dirimu. Dengan istri dan anakmu, ini sudah berakhir. Musuh diduduki. Mu Yun membuka mulutnya. Kamu tahu kentut. Aku punya 9 istri, 1 sehari. Aku tidak akan bosan sepanjang hidupku. Bagaimana aku bisa menggantung yang sepertimu? Kentut. Xie Qing bersenandung, Lao Su, ini untuk mengejar akar, hargai pikiranmu sendiri dan lepaskan sifatmu. Kamu menekan sifatmu sendiri. Mendengar ini, Meng Zui mengangkat ibu jarinya. Tidak tahu malu. Nafsu itu penuh nafsu. Temukan begitu banyak alasan untuk dirimu sendiri. Petik 2. Mu Yun berjalan dengan tangan ke bawah dan menghela nafas, aduh, orang dahulu benar. Di awal naga, seks adalah seksual. Siapa yang kamu tegur? 3 sosok menuju kediaman mereka. Saat ketiganya menghilang, sekelompok 5 orang muncul di jalan di loteng para murid. Apakah itu mereka bertiga? Iya, kapan? Malam ini. Bagus.
Sosok 5 orang berangsur-angsur menghilang. Saat ini, rumah sakit kemanusiaan. Di loteng murid, para murid dari rumah sakit kemanusiaan dan Raja Perbatasan hidup bersama. Murid-murid alam Jihuang adalah area lain, dan loteng lebih atmosfer. Beberapa bunga dan tumbuhan juga ditanam di pekarangan, yang cukup baik untuk dibudidayakan. Saat ini, di halaman seorang murid Jihuang. Seorang wanita yang melihat ke atas dan ke bawah pada usia 20 tahun memiliki garis-garis yang mengalir di antara jari-jarinya. Pola batas. Arai batas yang koheren diperlukan. Gerbang halaman didorong terbuka dan bayangan indah datang. Kembali. Wanita di halaman tersenyum dan berkata, "Kakak perempuan bela diri Xie." Li Qingsui tersenyum pahit saat ini dan berkata, "Itu tidak berhasil. Ketiga orang itu, seperti yang kamu katakan, memiliki ambisi yang besar. Mereka sepertinya tidak berencana menjadi bagian dari pihak manapun dan tumbuh sendiri." Itu saja. Pada saat ini, wanita itu menyingkirkan pola batas dan menoleh ke arah Li Qingsui. Wajah yang terlihat murni dan tenang membuat orang merasa hening dan hening, yang cukup mengasyikkan. Pemimpin di hari hujan, Xie Yuyin. Ratu dunia, di rumah sakit kemanusiaan, berada di level atas eksistensi. Xie Yuyin duduk dan berkata perlahan, ketiganya akan bersama mereka yang memegang catur. Jika mereka marah, mereka akan melapor. Tampaknya ada lebih banyak kemalangan daripada kebaikan. Aku ingin membantu mereka, tapi itu saja. Li Qingsui tidak tahan untuk mengatakan, sayang sekali mati jadi. Apakah kamu menyukai Mu Yun itu? Bukankah dia sangat tampan? Xie Yuyin tersenyum. Aku tidak menyukainya, tapi Xie Qing. Aku tidak tahu kenapa. Itu membuatku sangat bersemangat. Li Qingsui tersenyum dan berkata, selain itu, sulit untuk berlatih sepanjang jalan. Seberapa baik kamu? Saya tidak ingin menanggung beban. Saya pikir pria itu juga seperti ini. Kamu bisa menangkapnya. Xie Yuyin tersenyum dan berkata lagi, kalau begitu. Kediaman murid Jihuang. Di loteng. Li Xiaoxiao masuk dengan marah. Kakak perempuan, ketiga orang itu tidak ingin bergabung dengan Kingman kita. Di dalam ruangan, seorang wanita montok jangkung dengan wajah kemerahan keluar perlahan. Oh, itu mengejutkanku. Apakah ini hari hujan? Tidak. Li Xiaoxiao minum air dan berkata dengan marah, sayang sekali Nona Ben muncul secara langsung dan tidak memberi muka. Biarkan saja ketiganya bertemu dengan pemain catur dan bunuh mereka. Jenius bukan tanpa, saudari. Kamu adalah jenius terhebat. Xiao Xiao. Saat ini, Li Jingjing duduk bersama sisiran. Dia luar biasa di depannya. Dia harus menarik kursinya ke belakang dan berkata sambil tersenyum, terkadang di halaman tripod batu giok, satu orang kuat, tidak kuat. Menarik mereka adalah untuk melihat potensi mereka. Di masa depan, kakakku tidak bisa melindungimu seperti ini saat dia memasuki rumah sakit Tiandao atau rumah sakit terowongan. Jika kita memiliki mereka bersama, kita adalah kekuatan. Li Xiaoxiao berkata tanpa daya, sayang sekali mereka tidak mau. Saat ini, Li Jingjing bergumam, itu membuatku sangat penasaran. Kalau begitu, mari kita lihat apa yang akan terjadi malam ini. Rumah sakit kemanusiaan. Murid Raja Dunia tinggal di kaki gunung. Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui tinggal bersebelahan di loteng. Saat malam tiba, ketiganya berada di kamar mereka sendiri dan mengabdikan diri untuk berlatih. Kali ini, Mu Yun mulai berkali-kali, dan pemahamannya tentang formula pedang bipolar menjadi semakin mendalam. Harus cepat mencapai ranah Jihuang. Sebelum itu, Mu Yun bermaksud mengintegrasikan pemahaman di dalam tubuhnya. Saat ini, semua kultivasi bergantung pada diri Anda sendiri. Ayah saya menjadi Kaisar King Yu, dan Kaisar Ming saling menahan diri. Ibu ada di surga ke-9. Dengan kematian Kaisar Yuan, dewa dan kaisar kuno lainnya mungkin akan lahir. Saat itu, saya tidak tahu akan seperti apa. Namun, dengan seorang ibu, Meng Zimo, Miao Xianyu, Kamu Sueki dan Bi King Yu, serta anak-anak, seharusnya tidak berada dalam bahaya. Lagi pula, hancurkan arai terlebih dahulu, lalu gunakan udara bersih. Biayanya banyak dan tertidur lelap. Kami membutuhkan harta kelaparan untuk pulih. Mu Yun memutuskan untuk memasukkan masalah ini ke dalam agenda. Saya telah berbicara tentang mencari Guyi, tetapi saya belum pernah bertemu. Masih terlalu rendah untuk menyentuh awan, karena saya tidak mengerti. Pada saat ini, duduk bersila,
Mu Yun melepaskan kekuatan batas internal secara ekstrim. Pada saat ini, seluruh orang tampaknya telah menjadi kelompok cahaya kekuatan batas, berkilauan. Formula 10.000 Yuan ke surga. Jilid 1. Formula pedang bipolar. Dua rahasia kuat ini adalah prioritas utama kendali Mu Yun saat ini. Ji Huang. Ruang khotbah dapat disebutkan bahwa pakaian pelindung Jili, 1 pakaian pelindung untuk tahap awal, 3 untuk tahap tengah dan 9 untuk tahap selanjutnya. Pakaian pelindung Jili, terus terang, adalah melepaskan Jili, tidak hanya untuk melindungi, tetapi juga untuk menyerang. Bisik Mu Yun, tiba-tiba, matanya bergerak dan melihat keluar dari loteng. Seseorang, datang. Sekarang setelah kamu merasakanku, keluarlah. Tawa terdengar di luar halaman. Mu Yun mendorong pintu keluar dan berjalan perlahan. Di halaman, sesosok berdiri diam. Mengenakan kemeja hitam panjang, berdiri dengan tangan negatif. Nafas samar di sekitarnya membuat orang merasa tidak enak. Siapa kamu? Dai Peng. Pria itu tersenyum dan berkata, 3 orang akan melakukannya. 3 kakak laki-laki Guyi, biarkan aku membunuhmu. Dai Peng memperkenalkan dirinya dan tidak menunda-nunda. Apakah kamu tidak takut dengan sanksi yang dijatuhkan oleh rumah sakit kemanusiaan? Apakah kamu hanya membunuh sesama murid di rumah sakit kemanusiaan? Kata Mu Yun. Saya takut. Tapi saya di sini karena saya memiliki minat yang besar. Murid-murid di tahap tengah dan akhir dari Kaisar Suci tidak berani mengambil risiko, tetapi saya telah terjebak di masa-masa awal Kaisar Suci selama ratusan tahun dan belum menyelesaikan langkah saya. Kali ini bagus untuk berjudi dalam hidupku. Aku, Dai Peng berkata tanpa daya, jadi kamu tidak beruntung. Juga, kamu tidak harus lari. Tempat ini ditutupi oleh susunan kelas 2. Tidak peduli seberapa besar fluktuasi pertarungan kita, dunia luar tidak bisa merasakannya. Mu Yun, kamu tidak boleh terlalu publisitas, terutama ketika kamu tidak memiliki kekuatan. Ingat, kematian terlalu publisitas. Kata-kata boom, boom, Dai Peng baru saja jatuh, dan raungan terdengar di sisi kiri dan kanan saat ini. Bau hegemoni ditransmisikan. 2 sosok juga lepas landas saat ini. Xie Qing, Meng Zui. Apa yang sedang terjadi? Kata Xie Hexing. Kaisar tidak bisa tidak menembak. Traf. Apakah kamu tidak takut mati? Arai batas disegel. Saat kita mati dan ditemukan, kita semua akan menjadi mayat. Mendengar dialog tersebut, Meng Zui tampak tak berdaya. Kapan waktu untuk menjadi begitu santai? Tidak takut mati. Ini adalah 3 raja dunia. Mu Yun meregangkan otot dan tulangnya saat ini dan berkata tanpa daya, kamu benar-benar, Guyi. Tidak bisakah kamu mengirim seseorang yang lebih kuat? Setidaknya aku berada di tahap akhir Raja Dunia. Bagaimana jika aku bisa membunuh Raja Dunia tahap awal? Dai Peng tersenyum pahit dan berkata, maafkan saya. Yang lain tidak mau mengambil risiko. Lagi pula, jika diselidiki, mereka akan mati. Hanya aku. Bukannya aku tidak takut mati, tapi sesuatu yang tidak bisa kulakukan. Dibandingkan dengan kematian, aku tidak bisa mendapatkan kekuatan. Itu bahkan lebih putus asa. Dai Peng berbicara dengan sangat acuh tak acuh. Mata Mu Yun tenang saat ini. Kali ini, saya benar-benar menemui tunggul yang keras. Di masa-masa awal ketiga raja, mereka mendirikan barisan perbatasan sekunder dan membunuh mereka bertiga. Gu Yi, Su Huan, Wen Hongxuan. Tampaknya ketiganya benar-benar kesal kali ini. Ingat kata-kata Li Qingsui dan Li Xiaoxiao di siang hari. Tampaknya orang-orang di hari hujan dan King Men juga tahu. Kedua belah pihak merayu mereka, tapi itu benar-benar karena niat baik. Setidaknya mereka mengingatkan mereka, meskipun pengingat ini tidak memiliki signifikansi substantif. Meng Zui, Xie Qing, hidup dan mati memiliki kehidupan. Kekayaan ada di surga. Jika kamu mati, aku akan membalaskan dendammu. Teriak Mu Yun. Jika kamu mati, aku tidak akan mati. Xie Qing bersenandung. Meng Zui tampak tertekan saat ini. Ini namanya apa? Bisakah kamu serius? Mungkin kali ini, aku benar-benar akan mati. Mu Yun berkata sambil tersenyum, Meng Zui, apakah kamu tidak melanggar batas? Mungkin kamu bisa melanggar batas lagi kali ini. Meng Zui sekarang tidak bisa tertawa atau menangis. Bagaimana mungkin? Terakhir kali dia menembus batas, hanya dalam 2 atau 3 bulan terakhir. Bagaimana dia bisa menembus batas lagi dengan begitu cepat? Petik 2. Ya, saat ini, Dai Peng,
Ren Ze dan Luo Pingsheng terbunuh dalam sekejap. Saat ini, perang pecah di loteng, hampir 3 hari. Namun, rumah sakit kemanusiaan yang berada di kaki gunung ini tidak mengalami fluktuasi. Dari luar, ketiga loteng tersebut masih sangat tenang. Pada saat ini, Gu Yi, Su Huan dan Wen Hongxuan berdiri di bawah malam dan melihat ke kejauhan. Sudah waktunya untuk melakukannya. Gu Yi berkata dengan lemah, tidak mudah menyinggung perasaanku bertiga dan masih ingin hidup. Tapi kali ini, Luo Pingsheng adalah 3 orang. Aku khawatir sulit sendirian. Su Huan tersenyum dan berkata, mereka sudah lama sadar. Kalau begitu, tunggu beritanya. Kakak laki-laki Wu Yan masih menunggu Xie Qing. Berbicara tentang ini, Gu Yi tidak bisa menahan diri untuk berkata, apakah ada yang tidak biasa tentang Xie Qing? Elder Brother Wu Yan tidak peduli dengan mereka sebelumnya, tapi ketika dia kembali ke rumah sakit kemanusiaan, dia memikirkan mereka. Apakah itu terkait dengan skala naga? Begitu ucapan ini keluar, ketiga orang itu saling memandang dan semuanya terkejut. Selama ini, Wu Yan sekali lagi menekankan bahwa Xie Qing harus ditangkap hidup-hidup. Ini ditangkap hidup-hidup. Orang mati, sepertinya tidak berhasil untuknya. Tapi apa gunanya hidup Xie Qing? Sekarang sepertinya, tidak sesederhana itu. Itu menarik. Wen Hongxuan berkata perlahan, jika Xie Qing Guo benar-benar seekor naga, itu benar-benar harta karun. Sayang sekali itu adalah naga alam Raja Dunia. Jika itu adalah level Master Dunia teratas, itu cukup untuk membuat senjata dunia 7 level. Gu Yi berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar berani berpikir bahwa jika kamu benar-benar memiliki kekuatan seperti itu hanya tatapan matamu untuk menghancurkan kami. Ada 6 alam. Raja, Kaisar, Orang Suci, Rasa Hormat, Tuhan dan Tuhan. Tingkat pemimpin dunia dikenal sebagai sesepuh kehormatan di halaman Yuding. Misalnya, Tian Yuan, kepala anak laki-laki, akan dikenal sebagai sesepuh kehormatan jika dia menerobos batas Tuhan dunia dan mencapai pemimpin dunia dan tidak mau menjadi sesepuh yang bertanggung jawab atas urusan. Meskipun dia adalah seorang penatua kehormatan, dia memiliki kekuatan yang besar.